Sesawi Kur Yesu channelnya renungan harian, inspirasi kehidupan dan portal media iman Kristiani. Damai sejahtera beserta kita. Semoga sahabat-sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, sahabatku muda, dan saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, selalu beroleh rahmat sukacita, berkat yang melimpah, perlindungan dari Tuhan dan rahmat kesejahteraan sahabatku. Sahabatku dimanapun Anda berada, sahabatku muda dan saudara-saudaraku, pada kesempatan ini, pada hari Kamis, pekan biasa ke-19 ini sahabatku, kita mau bersama-sama dengarkan firman Tuhan sahabatku dari Injil Matius. Mari sahabatku yang terkasih, kita satukan hati dan pikiran kita siapkan hati dan pikiran kita, supaya dengan kesungguhan hikmat sukacita, kita boleh dan mau terima firman Tuhan sahabatku. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, datanglah Petrus kepada Yesus dan berkata, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia. Katanya, 'Sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan.' Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, 'Bayar hutangmu.' Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, 'Sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan.' Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, 'Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonnya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau?' Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabatku dimanapun Anda berada, sahabatku muda dan saudara-saudaraku, dalam Injil pada kesempatan ini, sungguh Yesus mengajak kita menjadi pribadi yang murah hati dalam memberi pengampunan sahabatku. Sahabatku yang terkasih, pengampunan ini menjadi sangat penting dalam hidup kita, karena tidak ada seorang pun di antara kita yang sempurna sahabatku. Sungguh loh, kita pasti pernah membuat kesalahan terhadap orang lain, dan karenanya relasi kita dengan sesama menjadi renggang loh sahabatku. Bahkan putus dan berubah menjadi permusuhan sahabatku. Coba deh kita ingat-ingat kembali, pernah nggak kita melakukan kesalahan juga dengan orang lain? Sahabatku yang terkasih dimanapun Anda berada, sahabatku muda, persaudaraan, pertemanan, dan kerjasama akan mudah retak dan rusak
jika relasi tersebut tidak diikat dan dikuatkan dengan cinta kasih, sahabatku. Sahabatku yang terkasih dimanapun Anda berada, pengampunan bukan untuk memaklumi kesalahan dan menerima kelalaian, tetapi untuk memberi kesempatan kepada orang lain untuk memperbaiki diri, sahabatku. Nah, ini menjadi garis penting bagi kita semua. Pengampunan untuk memberikan kesempatan kepada orang lain untuk memperbaiki diri. Sahabatku yang terkasih, pengampunan membuat orang merasa dikasihi dan mengasihi. Ada sikap saling menerima dan memahami yang menjadi tanda dan bukti kedewasaan iman kita, sahabatku. Oleh karena itu, sahabatku yang terkasih, sebagaimana Allah telah mengasihi kita, orang-orang yang berdosa ini dengan sengsara, wafat, dan kebangkitan Tuhan, sahabatku. Demikian juga kita diajak untuk memberikan pengampunan kepada sesama tanpa batas, sahabatku. Sahabatku yang terkasih dimanapun Anda berada, sobat Glo Muda, sebagai pertanyaan refleksi sederhana dalam renungan singkat ini, sudahkah kita dengan sungguh hati memberikan pengampunan kepada orang yang berbuat salah? Memaafkan, sahabatku, dengan sungguh hati? Ataukah dalam diri kita masih ada rasa dendam, sakit hati, kecewa yang berlebihan, sahabatku? Maka sahabatku yang terkasih, mari kita berefleksi pada kesempatan ini. Jika dalam diri kita masih ada rasa ego dan belum mengampuni sesama kita, mari sahabatku, dengan sungguh hati kita belajar mengampuni, memberikan pengampunan, mendoakan dengan sepenuh hati, sahabatku. Perlahan-lahan pasti ada kasih yang tercipta di antara kita semua. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, untuk sekarang dan selama-lamanya. Amin. Sahabatku yang terkasih dimanapun Anda berada, mari kita tutup renungan singkat ini, kita satukan dengan doa. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa, semoga kami bisa menjadi pribadi yang murah hati dalam memberikan pengampunan kepada sesama. Pakailah hidup kami ya Tuhan menjadi sarana firman-Mu yang hidup, dan hidup kami semakin menjadi berkat bagi banyak orang. Biarlah yang terjadi dalam hidup kami ya Tuhan, terjadi seturut kehendak-Mu. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, untuk sekarang dan selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabatku yang terkasih dimanapun Anda berada, sobat Glo Muda, terima kasih banyak sahabatku. Kita sudah bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, belajar bersama, kita berefleksi pada kesempatan ini, sahabatku. Mari sahabatku, dengan sepenuh hati, kita murah hati memberikan pengampunan kepada sesama kita, supaya berkat tetap mengalir dengan sungguh hati. Sahabatku yang terkasih, mari kita belajar menurunkan ego diri, meleburkan ego diri, supaya hanya kasih yang tercipta dalam kita semua. Semoga dengan renungan yang singkat ini, kita semakin menjadi pribadi-pribadi yang semakin dewasa dan bijaksana. Sebarkan video ini, supaya banyak orang semakin terima berkat dan terima rahmat sukacita, banyak orang dipulihkan, banyak orang disembuhkan, sahabatku. Hidup kita penuh berkat, hidup kita penuh sukacita, hidup kita penuh kesejahteraan, hidup kita penuh perlindungan. Yang gelap diberikan terang, yang buntu diberikan jalan. Sampai jumpa di renungan harian episode selanjutnya. See you later. Bye-bye. Berkah dalam, Tuhan memberkati.